86. Bantuannya 87 jalan kuda 86. Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang anak yatim berusia 11 tahun dituduh mencuri uang dianiaya wanita tetangganya. Uang masih tersimpan di rumah. Pelaku ternyata lupa menyimpannya. Dalam video amatir ini terlihat seorang anak yatim menangis histeris dianiaya seorang wanita di Desa Tanrara, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku dengan emosi menuduh korban mencuri uang. Bahkan pelaku menarik korban memaksa menunjukkan uang yang dicurinya. Korban sambil menangis terus membantah dan mengaku tidak mengambil uang. Bahkan pelaku kemudian melempar korban ke tepi jalan Tanrara. Warga hanya berani merekam saat pelaku menganiaya korban. Namun ternyata uang 2 juta lebih yang disangka hilang masih tersimpan di rumah pelaku. Pas sudah dibantu. Nangis dia, Pak. Nah, ini soal uang itu, apakah memang anak ini ambil uang atau bagaimana? Tidak ambil, Pak. Tidak ambil uang, Bu? Iya, tidak ada bukti, Pak. Terus ketahuan bilang ternyata salah taruh uang itu, di mana bisa ditahu? Kalau itu tidak tahu, Pak. Bilang dia taruh di mana uangnya. Tapi yang jelasnya tidak diambilin uang. Tidak ambil, Dia Pak. cuma salah taruh ya. Sejak ayahnya meninggal, korban dititipkan pada kerabatnya di Desa Tanrara, sementara ibunya bekerja di luar daerah. Pelaku penganiaya merupakan tetangga korban telah diamankan polisi. Si pelaku ini membanting si korban hingga ke aspal dan mengakibatkan kakinya merasa sakit. Dan korban ini memang statusnya ya anak yatim. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di sejumlah tubuhnya. Selain itu, korban juga mengalami trauma. Sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapores Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Akibat salah paham, mantan kepala desa di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan tewas dianiaya. Korban ditemukan tak bernyawa setelah terlibat cekcok dengan warga. Polisi menangkap 4 orang tersangka tak lama usai kejadian. Keributan ini terjadi di salah satu warung kopi di Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Ogan, Komering Ilir. Dari keributan ini, seorang pria mantan kepala desa ditemukan tewas usai dianiaya dengan senjata tajam. Keributan berawal saat korban dan rekannya tengah asik bernyanyi dan berjoget di warung kopi, mengganggu dan mengancam seorang warga. Kejadian berlanjut dengan cekcok dan perkelahian yang menyebabkan korban tewas ditikam. Usai kejadian, polisi meringkus 4 orang pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Saat kejadian, korban dan para pelaku diketahui tengah mabuk minuman keras. Di hadapan polisi, pelaku mengaku keributan terjadi hanya karena salah paham. Pelaku 4 semuanya dapat kita lakukan penangkapan tidak lebih kurang dari 4 jam dari kejadian. Ini merupakan sangat cepat dan perlu kita berikan apresiasi. Untuk tersangka inisialnya F, inisialnya K, inisial S, dan inisial D. Jadi ada 4 tersangka. Pelaku kini diamankan dan mendekam di tahanan Mapores Ogan, Komering Ilir. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang aksi kekerasan yang menyebabkan korban jiwa terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Aksi komplotan pencuri beraksi di salah satu rumah mewah di Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku menggasak 2 motor dan uang tunai 10 juta rupiah dan sejumlah peralatan elektronik. Kawanan pelaku beraksi dini hari saat korban tertidur pulas. CCTV merekam kawanan pencuri masuk ke dalam rumah mewah di Jalan Haji Anwar, Jakamulya, Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku masuk ke dalam rumah melalui atap rumah warga. Menyadari aksinya terekam CCTV, pelaku juga menggeser arah CCTV. Ketiga pelaku masuk ke lantai 3 rumah korban menggunakan tali tambang yang diikat pada pilar rumah. Bahkan salah satu pelaku membawa senjata tajam jenis samurai.
2 unit sepeda motor beserta STNK, handphone, laptop, kunci mobil, dan uang tunai senilai 10 juta rupiah raib digasak pelaku. Pelaku juga membawa rekaman CCTV rumah korban. Turun ke dalam, jadi ngambil kunci-kunci, ngambil surat, ngambil tas, lalu turun lewat sini. Yang kehilangan apa? Yang kehilangan motor 2 unit, jadi Vespa Sprint sama NMAX. Kemudian selain itu? Kemudian laptop, terus handphone, terus uang. Uang tunai berapa? 10 juta. Kasus ini dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hilang kendali, truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta menabrak seorang wanita pengendara motor di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minimnya rambu lalu lintas di lokasi kejadian memicu terjadinya kecelakaan. Sip. Apa katanya? Korbannya ini. Ini abang-abangnya, guys. Seorang truk sampah milik pemerintah DKI Jakarta pecah kaca depannya usai menabrak truk tangki dan seorang pemotor wanita di Jalan Raya Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai kejadian, pemotor wanita syok dan terduduk di pinggir jalan. Peristiwa berawal saat pemotor wanita melintas dari arah Bekasi Timur menuju Bantar Gebang. Secara tiba-tiba motor korban ditabrak dari belakang oleh truk sampah. Laju truk baru berhenti setelah menabrak bagian belakang truk tangki air di dekatnya. Kejadian ini diduga akibat pengemudi truk sampah melaju di kendaraan dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali saat kondisi jalan sedang licin usai hujan. Katanya sih ada ibu-ibu yang keserempet. Terus si supirnya banting setir ke kanan, kena yang mobil tangki. Oh, nabrak mobil tangki juga? Ya, setahu saya sih. Minimnya rambu lalu lintas menjadikan kawasan ini rawan kecelakaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap Investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda